welcome to podcast Mansaga Part 2. Ketemu lagi sama aku Niena sebagai host di podcast Part 2 ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu sama seseorang yang spesial ya, yaitu pemateri kita hari ini, yaitu Hai semuanya, perkenalkan aku Widya Sapitriani, biasa dipanggil Widya. Nah, oke, Kak Widya ya. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas sesuatu yang ada sangkut pautnya sama Kak Widya nih. Jadi kita bakal bahas big dream. Buat yang nggak tahu artinya itu mimpi besar. Nah, Kak Widya ini adalah salah satu orang yang punya mimpi besar itu, guys. Nah, apa sih itu mimpi besar Kakak? Jadi semuanya mimpi Kak Widya itu adalah ingin menjadi seorang dokter. Nah, wow, sangat mulia ya cita-citanya. Iya. Nah, apa nih yang menginspirasi Kakak buat punya cita-cita jadi dokter ini? Apa sih yang awal mulanya itu pengen jadi dokter itu dari mana gitu? Sebenarnya simpel saja. Itu ada dua faktor. Yang pertama itu adalah dari orang sekitar atau lingkungan Widya. Kemudian yang kedua itu dari orang tua Widya, terutama dari ibu. Wow, jadi dari situ awal dari umur berapa tuh punya cita-cita jadi dokter? Waktu masih kecil, pas SD. Pas SD? Iya. Wah, dari SD udah bercita-cita jadi dokter nih ya. Nah, terus berarti motivasi terbesar Kakak jadi dokter tuh apa? Misalnya kayak motivasinya buat jadi dokter itu kan dari SD itu siapa? Maksudnya siapa yang ngasih motivasi atau apa motivasinya? Iya, jadi waktu Widya masih SD itu motivasi terbesar Kak Widya itu adalah orang tua, tapi terutama itu ibu. Karena mungkin Kak Widya itu jarang sama ayah, jadinya lebih sering sama ibu ya. Oh, kenapa tuh Kak bisa jadi ibu yang kasih motivasinya itu? Kenapa ibu bisa jadi motivasinya Kak Widya buat jadi dokter? Jadi simpel saja ya, kalau ibu saya itu waktu masih kecil itu dia nggak pernah bahagia lah gitu, karena saya dengar sendiri dari ibu saya. Terus waktu masih kecil tuh selalu kayak disuruh-suruh, yang namanya kita punya ibu tiri kan. Punya ibu tiri? Maksudnya ibu Widya ya, ibu Kak Widya tuh punya ibu tiri gitu. Oh iya. Jadi kakek saya tuh sering nikah gitu, jadinya ibu Kak Widya itu kayak disuruh-suruh buat ngarit, terus makanan juga nggak teratur, suka-suka kalau ada makanan di pinggir jalan kayak tebu itu selalu dimakan. Kasian juga ya. Terus, nah berarti Kak Widya itu mau jadi dokter biar bisa membahagiakan orang tua? Bukan hal itu saja, tapi orang tua Kak Widya itu selalu mengajari untuk menolong sesama gitu, karena Kak Widya terinspirasi dari kedua orang tua, termasuk ibu ini. Kak Widya melihat dari ibu Kak Widya yang selalu kayak, kok ibu Kak Widya itu selalu menolong orang ya, kayak semisal nih ada yang kebutuhan soal uang, bukan hanya soal kayak jasa ataupun apa, tapi ini soal uang semisal nih. Nah, ada orang yang sedang sakit, ataupun kayak aduh pusing, nggak tahu mau cari uang di mana lagi, kecuali dari ibu Kak Widya semisal. Nah, di situ Kak Widya, ibu kok mau aja ya ngasih orang itu, padahal orang itu tuh selalu ngasih selalu kayak bikin hati ibu Kak Widya tuh sakit gitu. Tapi ibu Kak Widya itu kayak mau aja ngasih orang itu gitu. Di situ kayak ya ampun, Kak Widya nggak mungkin nih nyimpen dendam dari itu, kayak aduh, aku termotivasi dari kedua orang tuaku yang seharusnya aku tuh kayaknya cocok di kedokteran. Oh, berarti orang tuanya Widya tuh suka membantu orang lain tanpa pamrih gitu, tanpa mandang orangnya. Jadi termotivasi buat jadi dokter biar bisa membantu orang gitu. Diajari sama orang tuanya buat selalu membantu orang. Itu dulu ya, tapi terus sekarang? Iya, waktu sekarang tuh ada dua faktor lagi. Yang beda-beda. Sama, tapi ada nambah lagi. Nambah faktornya. Itu faktor lingkungan gitu. Nah, tapi di sini sebelum itu Kak Widya ceritain dulu yang kronologi kenapa motivator Kak Widya itu ibu. Nggak mungkin kan masa kecil ibu aja kan, ibu Kak Widya aja kan. Nah, di sini tuh waktu ibu Kak Widya itu nikah,
tetap ibu Kak Widya itu nggak merasakan bahagia gitu. Faktornya nggak bisa Kak Widya ceritain itu karena masalah keluarga. Ya, privasi Iya. tahu. Nanti jangan menerka-nerka ya guys. Iya. Privasi orang lain. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu karena faktor lingkungan kan, kata Kak Widya. Itu karena kayak tetangga-tetangga sekitar tuh cerita lah gitu. Bukan tetangga-tetangga di dekat rumah, tapi Kak Widya nggak tahu ya. Tapi Kak Widya pernah dengar gitu. Bukan dari Kak Widya aja, enggak, pas sudah gede. Karena kan kalau masih kecil tuh nggak bodo amat kan. Iya. Ya berarti dengarnya pas sudah gede ya. Iya, pas sudah Apa itu gede. dengarnya? Ya kayak hina-hinaan gitu. Ini nih rakyat kangkung bisa nggak nyekolahin anaknya di kedokteran gitu. Kayak Padahal diremehin. Iya, diremehin. Jadi ibu Kak Widya selalu menasehati, nah apapun kata orang nggak usah dimasukin hati, buktikan gitu. Wah, sangat berarti ibu tuh jadi motivator paling besar ya. Iya. Kak Widya mau jadi dokter itu. Nah, pernah nggak sih Kak Widya itu ada di fase pengen nyerah buat menggapai cita-cita Kak Widya jadi dokter itu? Iya, tentu Pernah? saja ada. Kapan? Waktu Kak Widya itu di titik yang paling kayak Rendah. wah udah lemah banget, nggak bisa lagi kayaknya Kak Widya harus jadi dokter. Oh, Itu saat ekonomi rendah banget. Itu kenapa? Karena di situ ayah Kak Widya itu sakit. Ya kan, sakit bertahun-tahun. Itu udah mulainya itu waktu SMA. oh Kak Widya SMA kemarin. Ya terus? Terus orang tua Kak Widya sakit. Sedangkan ya, yang harus dibiayai itu kan ada 3. Kak Widya dan kedua adik Kak Widya. Berarti 3 bersaudara? Iya, 3 bersaudara. Kakak yang paling sulung? Jadi itu kayak ya ampun, masa orang tua Kak Widya yang perempuan yang harus mencari nafkah gitu. Jadi situ aduh nggak bisa aku melanjutkan ini kuliah apalagi di kedokteran gitu. Sedangkan Kak Widya harus menjadi seorang, semisal nih jadi guru aja itu mikir berapa kali gitu. Tapi kayak motivator sekolah yang memberikan Kak Widya kayak kamu bisa kok ada lewat jalur SNBP, di mana SNBP ini kan nanti ada yang namanya CAP kuliah. Oh, berarti yang menjadi penyemangat kembali kakak di fase titik terendah itu sekolah? Iya, sekolah juga. Dan juga kata-kata orang tua lagi gitu. Teringat berapa orang-orang meremehkan. Kembali lagi semangatnya buat menggapai cita-citanya kakak itu. Oke, aku terharu sih. Nah, oke, selanjutnya itu kakak tuh, nah kan kemarin aku lihat tuh ya ada orang yang datang ke rumah Kak Widya. Aku lihat di IG Kementerian Dikbud kayaknya. Itu kenapa sih itu kok bisa viral gitu? Aku juga nonton. Apa nih gitu. Ternyata apa tuh? Nah, awal mulanya tuh Kak Widya juga nggak tahu ya. Oh, sama-sama terkejut sama-sama ya? terkejut. Waktu itu Kak Widya lagi belajar kelas umum. Nah, tiba-tiba di chat, di spam chat, terus telepon juga. Jadi kayak, hah, ada apa ini? Perasaan Kak Widya nggak pernah bikin masalah gitu kan? Oh, kirain datang Iya. gara-gara Kak Widya punya masalah. Disuruh langsung ke kantor kayak gini. Tiba-tiba pergilah Kak Widya ke rektorat kan. Iya. Nah di situ kayak diomongin kayak gini dulu. Jadi Kak Widya nggak tahu kalau bakalan ada yang datang Ke rumah. Iya, yang Kak Widya itu diceritain tuh adalah mereka itu mau datang survive. Oke. Gitu, dari kayak anggota-anggotanya dulu yang datang survive, kalau nggak salah 6 orang yang datang survive dulu. Itu hari pertama. Nah, hari kedua sudah dikasih tahu Kak Widya kan bakalan datang lagi. Tapi nggak tahu siapa. Banyak banget. Siapa tuh? Bapak Dirjen, Bapak Rektorat, dan anggota-anggota yang lain. Kaget dong ya? Iya, kaget banget. Terharu. Terharu banget. Karena nggak expect bakalan dikasih kayak banyak sih. Nah, berarti datangnya itu ngapain itu? Datangnya itu kayak melakukan survive juga ada, memberikan sebuah motivasi yang sangat besar untuk kita terus berjuang walaupun kita itu rakyat yang dibilang apa ya, bukan kurang mampu sih, tapi kayak bisa dikatakan itu karena kan prodi yang ini tuh nggak main-main. Iya, fakultas gitu. kedokteran. Kayak aja nggak berani bayangin. Aduh. Nah, gimana tuh rasanya Kak pas didatengin orang-orang itu, pas didatengin orang-orang besar tuh gimana rasanya? Rasanya tuh kayak deg-degan gitu awalnya kan. Tapi bahagia gitu. Nah, tapi kayak bahagia banget karena bisa melihat kedua orang tua bahagia.
Iya, wow. Aku pikir juga kayak kalau di posisi kakak juga bahagia banget sih. Kan gimana ya? Jadi dokter loh itu kayak, panjang banget ini perjalanannya jadi dokter. Pasti kalau aku jadi orang tua kakak juga sangat bahagia sih. Iya. Nah, jadi di sini boleh nggak Kak Widya nambah cerita di bagian motivatornya? Boleh banget. Iya. Apa tuh kak? Jadi gini, kenapa Kak Widya paling minat di kedokteran itu karena melihat bagaimana pola kehidupan orang tua Kak Widya. Jadi melihat sisi belakang keluarga Kak Widya yang kayak masih usianya itu kayak muda tapi udah nikah. Oh. Gitu, masih SMP tapi udah nikah. Nikah Di muda? situ iya. Jadi Kak Widya, masa sih di keluarga Kak Widya itu nggak ada yang bisa jadi minimal guru ataupun apa gitu. Terus di situ juga di sisi lain kembali lagi ke ibu Kak Widya. Jadi waktu masih kecil Kak Widya itu selalu diceritain sama ibu Kak Widya. Mereka kan berdua saudara ya, cewek-cewek. Yang kandung sama ibu sama ayah. Oh, Gitu, berdua aja. Nah, di situ mereka kayak saling sayang banget. Terus apapun itu mereka bakalan makan. Walaupun itu cuma sebatas hal yang sangat kotor. Yang sangat kotor. Iya, walaupun bekas tanah itu tetap dimakan. Karena memang zaman dulu itu mereka nggak dikasih makan. Jadi minim sekali orang tua dulu tuh ngasih, apalagi kan punya ibu tiri. Iya, apalagi kalau perempuan ya kan. Iya. Terus pas sudah nikah, ibu Kak Widya tetap nggak bahagia karena ada faktor keluarga. Iya, ngerti. Iya. Terus di situ sampai sekarang juga Masih belum bahagia. sebelum Kak Widya masuk ke kedokteran. Nah, habis masuk kedokteran bahagia banget ya. Iya, jadi sebelum ibu Kak Widya masuk ke kedokteran itu, ibu Kak Widya rela demi sekolah kami itu kayak apa ya, pergi makan ke rumah bibi saya. Jadi kan orang tua saya yang laki-laki, ayah saya, itu kan kayak kerjanya itu tergantung dari orang yang nyuruh gitu kan, kayak nunggu-nunggu jadwal untuk kerja gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Berarti nggak punya pekerjaan tetap Iya. gitulah ya. Oh, iya. Terus ibu saya kan otomatis kayak apa ini, mau makan apa gitu loh. Nah, sumber kehidupan kami, saya selama SMA ini juga selalu mendapatkan biaya itu dari keos gitu. Kalau nggak ada keos itu dari mana lagi? Kalau mengandalkan sawah orang yang minimal 50 kan di Indonesia ini kan gitu. Iya. Iya. Terus habis itu orang tua Kak Widya yang perempuan ini kayak rela makan nasi yang udah basi. Terus kayak makannya bisa 1 kali sehari. Aduh. Itu kayak wah, nggak bisa, gimana ya cara Kak Widya itu bisa membalas budi. Itu aja yang selalu, sampai Kak Widya tiap malam nangis mikirin itu. Wah, Iya. kayak dibayangin tuh kayak gimana ya? Jadi sedih juga. Apalagi melihat kan selalu banyak siksaan, selalu banyak kayak omongan-omongan dari tetangga-tetangga, dari orang-orang sekitar itu kayak aduh. Jadi pisau yang busuk banget. Apalagi dari keluarga Kak Widya sendiri. Ada dari keluarga Kak Widya yang Keluarga meremehkan besar. banget, iya. Meremehkan banget sampai-sampai kayak, nah sekarang ketika Kak Widya udah di fase ini, beliaulah yang kayak ketawa-ketawa gitu, kayak bahagia banget, kembali lagi gitu saat Kak Widya udah di fase ini. Jadi sebelum Kak Widya di fase ini, mereka kemana gitu loh. Berarti datang pas senengnya aja Iya. itu. Berarti abis tahu ibu Kak Widya itu bahagia banget pas tahu Kak Widya masuk ke dokteran, pasti kakak tambah semangat ya ini untuk menggapai cita-cita kakak. Nah, kayak aku penasaran kan, kakak sekarang kuliah ya semester 1. 1 menuju semester 2. Iya. Oke. Gimana tuh kak perasaannya kuliah sama SMA itu? Beda nggak? Atau sama aja nih? Sebenarnya gini ya, beda banget sih. Kalau saya ya 99% lah beda. Tapi kalian sebagai OSIS nih seharusnya OSIS kan? Iya OSIS, Iya. bidang humas nih. Syukur Bidang humas banget. yang punya program podcast. Oh iya, syukur banget ya, kongres ya. Jadi kalian tuh syukur banget. Di sini tuh sebenarnya untuk mengembangkan soft skill, kayak talenta kalian itu. Jadi nanti kayak ketika sudah keluar dari SMA ini, nggak terkejut gitu loh. Jadi
public speakingnya, udah terbiasa dengan orang sekitar. Dan Kak Widya juga persiapan itu kok pas masa SMA. Kak Widya berusaha untuk mengikuti apapun lomba di SMA ini supaya kayak Kak Widya terbiasa dengan public speaking dan juga orang-orang sekitar tuh kayak lebih cepat akrab. Nah, Kak Widya kayak sebenarnya di fakultas kedokteran itu lebih ke manajemen waktunya dibandingkan kita SMA kan kayak lebih banyak waktu istirahat gitu kan. Beda di waktunya juga sama Iya. apanya juga. Kalau di masalah lainnya itu nggak ada sih, lebih ke manajemen waktu. Bagaimana kita survive, menyesuaikan diri di tempat yang baru. Iya. Karena kayak memahami seluruh materi itu selama 1 bulan. Karena kan sistem di kedokteran itu ujiannya 1 kali sebulan gitu, per blok. Per blok. Iya. 1 kali sebulan. Oh berarti kayak jauh banget bedanya ya kan, kita ujian 1 kali setengah tahun ya. Kak Widya bahkan tiap mau ujian pasti nangis. Takut Kayak ya Allah, bisa nggak Kak Widya menguasai semua materi ini? Gitu. Tapi kayak kembali lagi keinget kedua orang tua. Jadi Kak Widya, bagaimana Kak Widya tuh rasa semangat tetap gitu kan? Semangat Kak Widya tuh tetap. Jadi Kak Widya foto Ibu Kak Widya gitu saat lagi ngarit gitu. Nah, nanti Kak Widya taruh di meja belajar. Jadi kalau capek gitu ngelihat foto Ibu Kak Widya, wah semangat lagi belajar lagi. Jadi salah satu tips ya Iya. melihat sebuah kesusahan untuk jadi semangat kita. Bisa saya coba ini. Oh iya. Biar saya semangat belajar kan bentar lagi ujian. Oh, Bentar lagi kita ujian. aduh, semangat. Kakak juga bentar lagi ujian Iya. kan? Semangat, sama-sama semangat berarti ya. Berarti beda jauh banget ya SMA sama kuliah itu. Iya, beda jauh. Sebenarnya Kak Widya nggak tahu ya prodi yang lain, tapi kalau di prodi Kak Widya sendiri itu emang gitu. Tapi yang bikin seneng itu kita sama-sama saling rangkul. Jadi Kak Widya nanti membuat sebuah kayak kelompok belajar dan juga ada kelompok kayak refreshing, main-main gitu. Berarti kayak kelompok buat santai-santai sama kelompok buat serius gitu. Beda. Jadi kalau semisal beberapa minggu lagi sebelum ujian, Kak Widya bakalan kumpul dulu sama teman-teman Kak Widya yang kayak kelompok belajar ini. Semisal nih ada Tramed gitu kan. Nah, Tramed ini kayak sebuah apa ya? Semisal nih ada skenario kita dikasih itu di blog itu ada kayak patah tulang. Nah, biasa kan kita pas PMR itu kan. Nah, nanti Kak Widya kayak minta tolong sama teman-teman Kak Widya. Ini sama-sama prodi kedokteran ya. Nah, kami saling kasih tahu kayak gini caranya. Kalau Kak Widya salah, nanti dikasih tahu sama teman Kak Widya. Kalau teman Kak Widya salah, nanti Kak Widya kasih tahu teman Kak Widya. Saling melengkapi. Dan juga yang paling serunya kan, nggak mungkin kan ngapalin seluruh materi dalam blok itu. Semisal ada 20 materi, nggak mungkin kan semuanya. Iya, semisal ya kemarin itu. Terus nanti semisal Kak Widya itu 5, semisal Kak Widya ada kelompok belajar ada 4 orang, nanti Kak Widya 5, teman Kak Widya 5 yang ini, teman Kak Widya ini 5 gitu. Nanti kalau Kak Widya udah ngapalin seluruh materi ini, Kak Widya kasih tahu teman Kak Widya yang satunya, nanti imbal balik feedback gitu. Seru juga ya Iya, kelihatannya. seru banget. Mungkin bisa dicoba nanti pas kuliah. Semoga ya bisa. Nah, jadi gitu ya. Berarti sama ada serunya sama ada nggak serunya juga ya kuliah itu. Ada capek sama serunya. Berarti masa SMA itu bisa dibilang masa-masa masih santai banget Iya, ya. santai banget. Oh iya, aku lupa kasih tahu kalau kakak itu alumni kita. Aduh. Nah, jadi guys, Kak Widya itu alumni SMA Negeri 1 Suralaga juga. Jadi dia itu baru lulus tahun kemarin kan? Iya. Nah, jadi dia itu baru lulus tahun kemarin pas aku masih kelas 10. Sekarang kelas 11 dia udah kuliah. Nah, haus nggak Kak? Iya, haus banget. Kita minum dulu. Oh, boleh. Makasih ya. Iya. Nah, sebenarnya Kak, aku punya banyak pertanyaan tapi kayak bingung juga mau ungkapin yang mana. Tapi mungkin audiens kita punya pertanyaan gitu. Audiens kita Ada tips nggak Kak buat menghadapi dunia perkuliahan? Tipsnya ya, ada. Sebenarnya kalian pasti masih bingung kan tipsnya kok Iya, Kak. gini Iya. gitu kan? Iya. kita benar-benar belum tahu apa itu perkuliahan kayak gimana ini nanti pas masuk perkuliahan kan
Iya, bingung banget. Jadi butuh banget tips. Nah, aku juga butuh ini. Baik, jadi tipsnya itu tergantung dari kemauan diri sendiri. Dan juga ada nggak planning atau yang ditanamin dalam diri sendiri gitu. Kayak sebagai siapa motivator saya sehingga saya kayak di sini itu gitu. Apa yang membawa saya ke sini gitu. Nah, ingat ke tujuan awal. Jangan sampai nanti pas udah sampai, apalagi di kota nih. Ya. Nah, di kota tiba-tiba ada temen yang ngajak, yuk kita santai yuk, santai ke pantai yuk. Udahlah, kuliah nggak penting gitu loh. Kita main game yuk, bareng yuk. Jadi kita kayak apa ya, terdorong untuk ngikut temen gitu. Berarti kita harus Iya. menanami prinsip itu, prinsip. pendirian ke diri sendiri biar nggak terganggu sama urusan lain. Iya. Kita harus nanamin tujuan buat diri kita. Oh, itu tips paling berguna sih. Iya, tapi gini, kalau kalian mau main sebenarnya bisa, tapi ada kayak waktu. Jadi kalau Kak Widya itu kayak membuat sebuah schedule, jadwal untuk main. Jadi semisal, oh hari ini jam segini itu main, udah selebihnya kembali lagi ke rutinitas biasa. Jadwal ini tuh setelah ini apa gitu. Karena pas Kak Widya Blok 1 itu diajarin kayak analisis SWOT gitu, bagaimana manajemen waktunya. Oh, berarti pertama-tama kita itu harus bisa ngatur waktu kita Iya, sendiri. waktu. Biar nggak keteteran ya. Biar nggak keteter. Biar ada waktunya kita ngurus ini sama ngurus itu, ada waktunya kita main-main sama waktunya kita serius. Oh. Oh iya, sama satu lagi tadi, seperti yang Kak Widya katakan kan, nanti kalau mau ya pas sudah kuliah itu bikin sebuah kelompok. Di sini ada kelompok untuk belajar, di sini ada kelompok untuk kayak santai-santai. Tapi kalau mau santai-santai itu milih-milih untuk waktunya. Misal kalau Kak Widya kan liburnya itu hari Sabtu sama Minggu. Nah, sedangkan ke hari Seninnya itu ada sesuatu yang harus diutamakan. Kayak semisal nih ada praktikum anatomi gitu. Nah, di hari Minggunya khususin aja untuk prepare gitu. Nanti di hari Sabtunya itu mungkin waktu malamnya itu nggak apa-apa main sama temen atau paginya main sama temen gitu. Berarti Sabtu kita gunain buat main gitu untuk Kakak Widya ya. Terus Minggunya kita buat prepare buat hari Seninnya itu. Iya. Oh, jadi berguna banget tipsnya ya. Nah, oke. Apakah mungkin ada yang mau bertanya lagi gitu dari audiens kita? Oh iya, gimana audiens sudah paham? Ya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Iya, nggak apa-apa, tanya aja. Ayo. Nanti dipotong kok nggak? Iya, nggak Bapak apa-apa, nggak mau pikirin nanya, aja. Pak. Bapak nggak mau nanya. Dia nanti baru nanya mau. Oh, memikirkan dulu. Ke dislike. Nanti pesan-pesan buat kita-kitanya tuh di akhir. Gimana sih Kak? Ini apa namanya caranya biar kita itu bisa banyak bahasa, kayak Kakak kan pernah saya lihat dulu Kakak itu kayak bisa lancar bahasa Jepangnya sama Inggris Oh. gitu Kak. Oh, Kakak Gimana bisa sih bahasa caranya, Jepang? Kak? Kan kayak penasaran gitu Kak. Gimana sih tipsnya biar kita ini bisa nguasain bahasa luar gitu Kak? Oh, pengen ngerasain bahasa Iya, luar. Saya juga mau. Penasaran. Oh, you banget. want. Ya, saya juga mau. Ayo kasih tahu. Tipsnya itu kalau Kak Widya dulu waktu masa SMA, waktu kelas 10 mungkin nggak percaya ya. Apa? Bahkan pernah Kak Widya ujian itu di bahasa Inggris. Enggak, kayaknya waktu ulangan apa lah itu, kayak ulangan harian kayaknya nilai Kak Widya itu 10. Percaya nggak? 10 Bahasa Inggris. 10 hari ini 10 dari 100. Iya, 10. Kok bisa? Kenapa? Karena Kak Widya nggak serius di bahasa Inggris dulu. Oh. Akhirnya ada adik Kak Widya yang ngajak Kak Widya kursus. Oh. Kak Widya kan kayak pengen gitu kan, termotivasi juga dari tetangga ada yang bisa bahasa Inggris. Aduh, keren banget nih orang gitu. Nah, kalau kita bahasa Inggris itu kan pede-pede aja kan ngomong gitu kan. Kayak oh my god, you're so beautiful girl. Kayak gitu-gitu kan, kayak Keren gitu. Iya, ngerasa keren banget gitu loh. Kayak kita ngerasa lebih beda gitu loh dari teman-teman kan. Iya, dibandingkan dengan kayak orang ketika dia pintar banget tapi kayak nggak bisa bahasa Inggris, itu beda banget. Kayak biasa, pinternya biasa Iya, gitu. biasa aja gitu loh. Bukan ngeremehin, tapi kayak kalau dia punya basic Inggris gitu kayak beda Kayak lagi. lebih keren, value-nya tuh lebih besar gitu. Iya, bener. Itu waktu dulu, nah akhirnya berubah pas Kak Widya ikut
kursus. Kak Widya manfaatin waktu sebaik mungkin. Pada saat Kak Widya udah mulai bisa bahasa Inggris itu udah kursus kurang lebih 2 bulan. Kayak langsung kayak praktikin langsung. Kayak kita percuma bisa bahasa Inggris tapi kita kayak nggak praktikin langsung gitu loh. Nggak apa-apa, ngomong salah nggak apa-apa, tapi kayak praktikin langsung supaya nanti kayak kita nggak belibet gitu. Semisal bisanya cuma sir, can you help me? Nggak apa-apa, ucapin aja, cuma bisa itu. Kayak thank you sir, gitu, thank you miss. Oh, yang bisa dibiasain. Biasakan. Biar nanti nggak ada itu ya, biar biasa gitu pengucapan bahasa Inggrisnya, biar mudah kalau kita mau belajar yang lain juga. Ya, soalnya guru les Kak Widya juga ngomongin kayak gitu. Percuma pinter kalau nggak bisa public speakingnya, nggak bisa ngeluarin apa namanya yang udah dipelajarin. Percuma aja dipendem. Kayak seorang guru nih pinter tapi nggak bisa ngucapin atau nggak bisa ngajar muridnya itu kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin jadi guru. Iya, nggak mungkin. Langsung dipecat hari pertama. Nah, jadi gitu tipsnya ya. Berarti kita itu harus berani percaya diri, harus punya anu juga motivasi buat belajar juga. Sama itu kemauan. Jadi walaupun semisal ada sekolah yang mengadakan lomba, ikut aja. Walaupun nggak menang, Kak Widya juga gitu. Walaupun nggak menang, asal ikut aja. Di situ juga kita membangun sebuah confidence atau kepercayaan diri, gitu. Sama Kak Widya itu jarang berteman waktu masa SMA. Kenapa Berteman sama orang nggak apa-apa, tapi nggak ada yang kayak sahabat gitu. Oh, cuma sekadar saling mengenal gitu. Iya, teman biasa aja gitu. Tapi Kak Widya selalu menganggap mereka sahabat kok. Tapi kayak nggak terlalu fokusin kayak ngikut mereka main-main, kayak gini-gini gitu. Fokusin ke hal yang seharusnya aja. Tujuan sekolah kan untuk apa? Untuk belajar. Iya. Nah, fokusin ke belajar gitu Kak. Jangan terlalu fokusin ke belajar, ntar stres juga ya, butuh refreshing. Iya, kadang berarti sewajarnya aja. Ya sewajarnya aja kalau berteman, kalau temen ngajak, yuk kita ke restoran ini, bergengsi, gitu, nggak usah gitu. Jadi kayak melihat sisi ekonomi juga gitu. Jangan kemakan gengsi gitu. Iya, jangan kemakan gengsi, karena kalau saya lihat ya sekarang itu kayak kebanyakan kayak gitu, cerita juga kayak gitu, iya. Banyak sih emang gitu sekarang kemakan gengsi sama egonya doang. Iya, bener. Jadi gitu guys. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Oh, banjir ya pertanyaannya untuk Kak Widya. Ayo, apa pertanyaannya? Ya, mau bertanya, bagaimana cara mengatasi ketakutan dan keraguan dalam menggapai cita-cita? Nah, apa nih tuh cara mengatasi ketakutan dan keraguan kita dalam mencapai cita-cita, Kak? Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus mengingat tujuan utama. Gitu. Jadi, tujuan saya yang seharusnya gini, masa goyah karena hal sepele. Sedangkan tujuan ini kita matangkan dengan sematang-matang mungkin, tapi tergoyahkan sama satu poin. Gitu. Kayak wow. Iya, nggak mungkin kita biarin sesuatu yang kita bangun panjang dirobohkan karena satu hal. Semisal kita memiliki hal panjang 99%, digoyahkan sama yang 1% ini. Milih yang mana coba? Yang 1% atau 99%? Yang hampir sempurna. Yang hampir sempurna Yang hampir dong. sempurna kan? Iya. Nggak mungkin kita pilih yang 1% aja. Nah, untuk kita mengatasi hal 1% ini, untuk menghilangkannya, kembali lagi ke motivator. Alasan, sebab apa kita memilih hal tersebut. Gitu. Oh, berarti kita harus pendiriannya harus kuat Iya, ya. harus Tujuannya yakin. Itu harus benar-benar jelas gitu. Iya. Kita harus benar-benar yakin atau kita harus punya motivator. Motivator kita itu kita harus selalu ingat gitu. Iya. Kenapa kita punya tujuan gini dari awal gitu. Jangan sampai kita tergoyahkan cuma gara-gara hal sepele kayak tadi. Nah, jadi gitu guys. Ya, karena guru SMA juga ada yang bilang kalau kita mau, kita mampu. Gitu. Oh, kita mau. Oh, ada Kalau kan kita juga mau, ada iya. itu. Kita mau, kita bisa, kita mampu. Oke, ingat Yel-yel zaman siapa? sekarang. Iya. Iya, yang tahu-tahu aja. Ya TTA ya guys. Ya, kalau kalian mau tahu, kalian bisa join ke Semansaga guys. Iya. Nanti tahu kok. Sekalian promosi.
Nah, jadi gitu guys. Jadi kalau kalian mau mengatasi ketakutan atau keraguan dalam diri kita dalam mencapai cita-cita itu, kita harus ingat tujuan awalnya kita dalam memilih cita-cita itu tersebut apa gitu. Jadi kita nggak mudah goyah sama hal-hal yang sepele atau sesuatu yang nggak jauh lebih besar daripada cita-cita kita itu sendiri, ya kan? Iya. Ayo, apakah ada lagi pertanyaan gitu dari audiens kita? Ini katanya Kak, ini katanya. Wow, ada kah? Ayo, jangan malu. Ini kesempatan langka loh, kita bisa berbincang sama Kak Widya. Emas ini, kesempatan emas. Iya, untuk adik-adik juga. Ayo, yang besar suaranya ya. Cara agar kita berani untuk memiliki mimpi besar. Nah, cara agar kita berani untuk memiliki mimpi besar. Baik, cara kita sebenarnya simple aja ya. Kalau dari Kak Widya sendiri itu kayak melihat lingkungan Kak Widya gitu, dan juga kedepannya itu kayak gimana. Ada nggak peluang Kak Widya? Nggak mungkin kan? Mau nggak jadi bukan babu sih, bahasa kasar kan? Yeah. Mau nggak disuruh sama orang untuk kerja di sawah orang nih semisal? Nggak mau kan? Iya, otomatis kalau kita nggak mau, apa yang kita harus lakukan? Melakukan perubahan atau memiliki cita-cita gitu. Iya, bukan hanya sekedar cita-cita, tapi apa yang harus kita lakukan ke depannya supaya kita tidak berada di posisi yang itu. Gitu. Dapat terbayangkan nggak? Terbayangkan nggak? Sebenarnya ya itu juga ngaruh ke sisi keluarga. Bagaimana cara keluarga mendidik kita? Bagaimana cara keluarga sebagai contoh, sebagai guru? Yang pertama termasuk orang tua kan, sebagai guru utama kita, gitu. Dan Kak Widya itu belajar itu dari kata-kata orang. Jadi jangan selalu mengingat hal positif yang orang katakan, tapi jadikanlah sebuah pembelajaran dari seseorang yang mengatakan hal negatif terhadap kita. Karena kita nggak akan selalu bangkit dari hal positif. Bahkan orang banyak yang bangkit dari hal negatif. Oh iya ya. Gitu. Ngerti. Dapat terbayangkan? Oke. Nah, jadi mungkin kunci satunya juga adalah jangan takut gagal juga ya. Misalnya kan kita punya mimpi besar nih, mungkin takut nggak bisa menggapai atau apa gitu. Tapi mungkin kita bisa cari motivator yang sama kuatnya dengan mimpi kita gitu ya kan, kayak kakak ya kan. Motivatornya sangat besar. Nah, kayaknya ada nggak Kak pesan atau saran-saran buat adik-adiknya gitu di sini di Semansaga, atau yang lagi nonton juga buat saran yang punya mimpi besar gitu? Ya, ada. Ada apa tuh? Jadi yang pertama untuk adik-adik Kak Widya yang ada di Semansaga ini, manfaatkanlah waktu. Karena Kak Widya mungkin di masa SMA juga ada kayak membuang-buang waktu. Gitu, enggak, Kak Widya manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk terlalu mendalami di kedokteran gitu. Tapi ya sudah ada prepare juga, tapi kayak ada enggak juga gitu. Karena kan Kak Widya enggak ada kayak yang datang ke sini menceritakan di kedokteran itu kayak gimana sih gitu. Sebenarnya ini untuk kedokteran yang lebih nanti di prodi lain juga ada kok. Tapi menurut Kak Widya, dari teman-teman Kak Widya yang cerita, kalau dari prodi lain seperti bisnis, pertanian ataupun kayak biologi murni itu kayak masih ada mereka waktu untuk rest, istirahat gitu. Sebenarnya kita yang di kedokteran juga ada, tapi kayak minim. Karena kita harus menguasai sebanyak itu materi dengan durasi kayak semisal nih 4 tahun ke 7 semester gitu. Dan juga untuk adik-adikku yang kelas 10 terutama, kalian memiliki banyak kesempatan, masih banyak waktu untuk merubah diri gitu. Manfaatkan semisal nih kalian gak ada basic di bahasa Inggris, contoh kayak tadi pertanyaan kan, gak apa-apa, ikut kursus gitu. Itu demi kebaikan kalian sendiri. Kalau dari Kak Widya, kalau seandainya Kak Widya memiliki motivator dulu yang ngasih tahu Kak Widya kayak kamu harus kayak gini, pasti Kak Widya lakuin.
Karena kenapa Kak Widya nggak lakuin pada saat itu? Dari silsilah keluarga Kak Widya nggak ada yang jadi, semuanya nikah muda. Kak Widya harus contoh yang mana lagi gitu. Sedangkan wawasan yang lain nggak Kak Widya ketahui gitu. Dan juga kalian bener-bener kayak manfaatin waktu sebaik mungkin deh. Beneran, jangan nggak apa-apa sih di SMA cari relasi gitu, tapi manfaatin sebaik-baik mungkin karena aduh ketika ya? kita sudah keluar, bener kata Bapak Ibu guru juga ya, ketika kita sudah keluar nggak ada lagi aturan. Iya bener, kayak kangen banget diatur, ada aturan kayak gini. Kangen banget diurus gitu. Diurus. Kayak kita lagi tidur gitu kan, diingetin gitu. Tapi kalau udah masuk kuliah, nggak peduli. Mau tidur mau nggak, bener banget, kenyataan banget ya. Dan untuk adekku yang kelas 12, semangat, sebentar lagi kalian ujian, semoga lulus. Dan apapun yang kalian tanamin sekarang itu nggak apa-apa, perjuangin aja. Kayak kata saya tadi, jangan memilih yang 1% dan menghilangkan yang 99% itu. Gitu. Nah, sebaiknya memikirkan untuk hal apa yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan hal yang kita mimpikan itu. Semisal mimpi ingin menjadi seorang guru. Nah, guru apa dulu? Kalau ingin menjadi guru bahasa Inggris, apa yang harus ditanamin di sini? Gitu. Kursus, semisal pelajarin hal yang paling inti di sana. Kita nggak mungkin menguasai keseluruhan dari apa yang Bapak Ibu guru ajarkan kan, nggak mungkin kan semuanya. Nah, fokusin ke satu hal titik, tapi nggak mungkin melepaskan hal yang lain. Tapi fokusin ke hal yang paling menjunjung atau kayak sebagai syarat untuk kedepannya itu. Ya. Pesan buat kelas 11 nggak ada nih Kak? Iya ada, kelas 11 juga sama sih seperti kelas 10. Karena kan kelas 11 masih lumayan lama juga kan. Antara di tengah-tengah nih ya. Iya. Baru-baru sama agak lama gitu. Iya, anggap aja lama. Anggap aja lama ya. Tapi antara baru dan lama ya kelas 11 ini. Di tengah-tengah di antara kelas 12 dan 10. Iya. Nah, good luck ya kelas 12, 11, 10. Semuanya good luck. Nah, jadi mungkin ini adalah penghujung acara podcast kita hari ini ya, part 2-nya tentang mimpi besar ini, big dream ya. Oh ya, boleh interupsi nggak? Untuk yang lain juga secara umum. Boleh. Oh ya. Sebelum kita tutup. Oke. Secara umum untuk yang nonton juga semoga termotivasi dari hal ini. Walaupun kita tidak dikatakan kurang mampu dan kita memiliki mimpi besar yang harus syaratnya itu ekonomi juga masuk. Tapi jangan takut karena Allah selalu bagi yang Islam ya. Karena kita yakinlah apapun yang kita impikan, apalagi kita seorang pelajar, itu adalah pesan dari ibu saya. Ketika kita sebagai seorang pelajar, apapun yang kita inginkan, pasti nanti ada jalannya kok. Yakinlah, karena kita adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu. Gitu. Pasti Allah akan memudahkan hambanya. Jangan takut memimpikan sesuatu yang besar. Nah, karena kita penutupan ya. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu buat kalian semua yang nggak mau ketinggalan info dari kami setiap part-partnya, masih banyak part yang bakal kita bahas ya. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan, kalian bisa cari akun official OSIS Semansaga. Buat kalian follow biar nggak ketinggalan info-info atau nggak cuma tentang podcast, tapi tentang acara lainnya yang nggak kalah menariknya. Jadi mungkin itu aja guys, jangan lupa follow dan like and subscribe ya kalau kalian nonton ini. Nah, mungkin itu aja dari aku sebagai host hari ini. Niana pamit undur diri dan saya Widya, pamit undur diri juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.